Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan ini semoga seluruh teman-teman dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, yaitu Bang Sidik. Wah, atau Tanya Demit atau Jurik Ciwidey. Kisahnya keren banget, dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir bersama kami, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Badaharapan. Ketika Aan kembali lagi ke kampungnya. Sudah beberapa malam ini, aku tidur di ruang tengah. Meskipun ada beberapa kamar yang ada di lantai bawah dan juga lantai atas, tapi kami tidak berani untuk tidur seorang diri. Kami takut. Takut akan sesuatu yang bergentayangan di kampung dalam beberapa hari ini. Jujur, sudah beberapa hari ini aku sulit sekali untuk tidur. Ibu dan bapak nampak berjaga di ruangan tengah. Mereka memastikan jika anaknya bisa tidur dengan nyenyak di tengah-tengah teror yang melanda kampung. Hal ini rupanya tidak hanya terjadi di dalam keluargaku saja, namun banyak pula keluarga-keluarga lain yang tidur bersama di ruang tengah seperti yang keluarga kami lakukan. "Bu, belum tidur?" tanyaku. Aku yang memang belum bisa memejamkan mataku, kini hanya bisa menatap bapak dan ibu yang masih duduk dengan kedua matanya yang terus menatap ke arah jendela rumah besar kami. Raut-raut wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Mereka sepertinya khawatir akan keadaan anak-anaknya sekarang. Teror yang berlangsung selama beberapa hari ini membuat mereka harus terjaga setiap malamnya. Mereka tidak ingin teror itu dialami oleh anaknya yang masih kecil pada saat itu. Ibu yang mendengar bahwa aku berbicara kepadanya tiba-tiba memalingkan wajahnya di tengah-tengah ketakutan. Dia hanya tersenyum dan mendekat sambil mengusap-ngusap kepalaku. "Sudah, kamu tidur aja ya. Jangan takut. Ada ibu sama bapak di sini ya." "Ibu, tutup telinga Sidik, cepat!" Bapak tiba-tiba panik dan langsung memotong pembicaraan ibu pada waktu itu. Dia langsung memalingkan wajahnya ke arah ibu. Aku bisa melihat bagaimana raut wajahnya yang begitu panik ketika ia berteriak kepada ibuku dengan nadanya yang sedikit keras. Seketika ibu langsung melihat ke arah bapak, dan tak lama kemudian ia langsung mengangkat tangannya sambil memelukku dengan perasaan takut yang ia rasakan pada malam itu. Aku bisa dengan jelas merasakan bagaimana tubuh ibu yang bergetar hebat sambil memeluk tubuhku pada saat itu. Sedangkan bapak, dia langsung berdiri lalu mematikan lampu ruangan tengah sehingga rumah kini menjadi gelap gulita. Hanya lampu luarnya saja yang menyala dengan terang, sehingga terlihat bayangan lampu dari luar yang tembus hingga ke dalam rumah. Tak lama kemudian, entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul sebuah suara seperti orang yang tercekik hingga nafas terakhirnya. Suara itu menggema sehingga terdengar jelas oleh kedua telinga kita semua. Ibu yang ketakutan hanya bisa menunduk dan memelukku lebih erat dari sebelumnya. "Jangan dilihat ya nak, jangan dilihat," kata ibu yang menundukkan kepalanya sambil memelukku yang kini ikut ketakutan atas apa yang ibu katakan. Bapak yang masih ada di sana tiba-tiba saja langsung berdiri. Ia mengangkat salah satu tangannya agar kita semua diam di sana.
Dia pun langsung berlari ke arah pintu rumah, memegang gagang pintunya dengan erat dan memastikan pintu rumah terkunci rapat pada saat itu. Di tengah-tengah kepanikan tersebut, tiba-tiba dari arah luar rumah muncullah sebuah bayangan yang melayang secara perlahan melewati rumah yang kita tempati. Bayangan itu melayang dengan suara yang menyeramkan. Lampu 5 watt yang ada di luar rumah membuat kita semua yang ada di dalam sana bisa melihat bagaimana bayangan itu melayang secara perlahan dengan kepalanya yang terlihat miring ke kiri. Aku sebenarnya tidak melihat hal itu. Ibu yang memelukku dengan erat tidak membiarkan aku melihat bayangan yang menyeramkan di luar sana. Bayangan itu terus melayang secara perlahan. Bapak bisa dengan jelas melihat lidahnya yang menjulur keluar dengan lehernya yang patah sehingga kepalanya miring ke sebelah kiri. Bapak dilanda ketakutan pada saat itu. Keringat dingin yang muncul dari dalam tubuhnya karena bayangan itu rupanya tidak hanya melintas saja, tapi bayangan itu tiba-tiba saja belok ke arah rumah dan itulah yang membuatnya semakin ketakutan. Tangannya semakin erat memegangi gagang pintu yang ada di belakangnya. Tubuhnya menyender ke arah pintu agar pintu itu tidak bisa terbuka. Dan benar saja, ketika bayangan itu berbelok ke arah rumah, tiba-tiba ceklek, ceklek. Gagang pintunya tiba-tiba bergerak-gerak sendiri seperti sedang berusaha untuk membuka pintu agar bayangan itu bisa masuk ke dalam rumah. Bapak semakin panik akan hal itu. Ia mencoba menahan gagang pintu itu dengan sekuat tenaga, bahkan dirinya hanya diam seakan-akan bahwa di rumahku ini tidak ada orang sehingga dia akan pergi begitu saja. Tidak sampai di sana teror itu berakhir. Bayangan itu tiba-tiba mengetuk pintu beberapa kali. Ketukannya yang pelan membuat suasananya semakin mencekam. Tok tok tok, tok tok tok. Bayangan itu mengetuk pintu rumah dalam beberapa kali. Ibu yang masih memelukku semakin ketakutan, bahkan ia menoleh ke arah bapak sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ibu mencoba memberikan isyarat bahwa pintu rumah yang terkunci di sana jangan sampai terbuka. Bayangan itu sepertinya ingin masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa kali mengetuk pintu dan tidak ada jawaban dari bapak yang ada di dalam, tiba-tiba dia mengeluarkan suara. Suaranya seperti seseorang yang sudah di penghujung ajalnya, sehingga kita tidak terlalu jelas ketika mendengar apa yang ia bicarakan. Pak, Pak, bisa minta tolong balikin posisi leher saya, Pak. Hal itu sontak membuat kita semua langsung terdiam. Aku pun semakin takut dan tak bisa lagi memejamkan mata. Bahkan aku sampai menangis saking takutnya. Namun ibu dengan cepat menutup mulutku dan berkata bahwa apabila aku menangis dan dia mendengar bahwa ada orang di dalam rumah, maka dia akan memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam rumah dan meminta pertolongan. Aku yang mendengar penjelasan dari ibu itu hanya bisa terdiam. Tetesan air mata yang sudah keluar kini dibiarkan begitu saja tanpa aku usap pada saat itu. Jujur, malam itu benar-benar mencekam. Suara dari bayangan itu terus-menerus menghantui keluargaku pada malam itu. Hingga akhirnya, setelah kurang lebih 15 menit lamanya, bayangan itu sepertinya sudah pergi meninggalkan rumah kami karena setelah beberapa kali mengetuk pintu dan meminta pertolongan, akhirnya dia menghilang begitu saja. Dan hal itulah yang membuat bapak dan ibuku merasa lega. Bapak yang memastikan bahwa bayangan itu sudah menghilang, kini langsung mulai mendekati ibuku yang masih saja terus memelukku. Dia berkata bahwa semuanya sudah aman dan aku pun sudah bisa tidur kembali bersama dengan ibu di sana. Sedangkan bapak, dia masih harus berjaga sehingga dirinya tidak ikut tidur pada malam itu. Dirinya takut kalau saja bayangan itu akan kembali dan melakukan hal serupa ketika kita semua sudah tertidur lelap di ruang tengah pada malam itu. Kampungku benar-benar dilanda ketakutan pada saat itu. Apa yang terjadi di malam itu kini menjadi obrolan ibu-ibu di kampung. Bahkan bapak yang bekerja sebagai petani pun ikut membicarakan hal tersebut kepada para petani yang lain di sawah.
Semua itu bermula ketika ada seseorang yang gantung diri akibat asmara terlarang di kampung, sehingga hal tersebut membuat semua warga terkena imbasnya. Orang itu adalah seorang pemuda yang masih ada kekerabatan dengan keluargaku pada saat itu. Dia menjalin hubungan terlarang dengan seorang istri yang ditinggalkan bekerja oleh suaminya sebagai supir bus pariwisata yang memang rumahnya masih satu kampung denganku. Mereka berdua menjalin asmara terlarang itu. Tiba-tiba melakukan hal yang tidak senonoh di salah satu tempat wisata yang letaknya tak jauh dari kampung yang menjadi tempat tinggal kita. Tempatnya yang sejuk, juga banyak sekali terdapat pepohonan yang rimbun, membuat mereka bisa meluapkan nafsu bejat mereka di sana. Dan tidak hanya satu ataupun dua kali mereka melakukan hal tersebut. Wanita yang bernama Neng dan pemuda yang bernama Aan itu melakukan hubungan terlarang tersebut hingga beberapa kali. Neng yang sering kali ditinggalkan oleh suaminya sebagai supir bus pariwisata membuat hasratnya yang terpendam begitu lama, sehingga hal itu pun dilampiaskan kepada Aan yang mengambil kesempatan dari hal tersebut. Hingga akhirnya semuanya terbongkar tepat ketika bus pariwisata yang dikemudikan oleh suaminya mengantarkan para tamunya ke tempat wisata yang ada di dekat kampung kami. Mungkin memang sudah takdir jika sudah saatnya hubungan terlarang itu diketahui, karena ketika sedang menurunkan para tamu, kernet dari bus itu melihat Neng bersama Aan masuk ke tempat wisata tersebut. Kenek itu seketika langsung memberitahukan sang sopir yang bernama Dudu dan memastikan bahwa apa yang dia lihat tadi adalah istri dari Dudu. Dudu dan dua keneknya akhirnya mengikuti Neng dari belakang, dan di sana dia baru mengetahui bahwa mereka berdua melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan di balik sebuah pohon besar yang ada di tempat wisata tersebut. Seketika mereka langsung memergokinya, dan dua kenek yang Dudu bawa pun langsung menyeret Aan dari tempat tersebut. Bahkan Aan sempat dipukuli beberapa kali atas apa yang sudah ia lakukan di sana. Aku masih ingat, Aan yang ketahuan memiliki satu hubungan terlarang dengan istri orang langsung digelandang ke rumah. Bapakku selaku ketua RW di kampung mencoba menjadi penengah akan masalah ini, apalagi Aan masih ada hubungan kekerabatan, sehingga Dudu langsung membawanya ke rumahku pada saat itu. Aku yang baru saja pulang sekolah melihat kondisi rumahku yang ramai. Para warga dan juga para tetangga kini ikut berkumpul di dalam rumah seperti ingin mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Di sana aku melihat Aan, Neng, juga Dudu yang duduk di hadapan bapak dan ibuku. Aku bisa dengan jelas melihat bagaimana marahnya Dudu pada saat itu. Ia melampiaskan emosinya kepada bapakku yang mencoba menenangkan situasi atas apa yang terjadi terhadap mereka. Bapak juga sebenarnya marah kepada Aan atas apa yang sudah ia lakukan, namun ia tidak bisa langsung memarahinya di tempat. Keluarga Aan yang merupakan seorang TKI di Timur Tengah membuat Aan harus hidup seorang diri di kampung, sehingga bapak tidak ingin membuat keluarganya khawatir atas masalah yang ditimbulkan oleh anaknya. Apalagi Dudu sudah berencana akan membawa kasus ini ke ranah hukum, sehingga hal itu membuat Aan dan Neng semakin ketakutan atas apa yang sudah mereka berdua lakukan. Jadi bagaimana? Apa yang harus saya lakukan sebagai ketua RW dan juga sebagai kerabat dari anak ini agar kamu bisa memaafkan dia? Apalagi ini kan juga dia istrimu si Neng. Tidak mungkin kamu menjebloskannya ke penjara juga kan? Tanya bapak kepada Dudu yang masih diselimuti amarah atas hal tersebut. Bapak mencoba menjadi penengah akan masalah ini. Dudu yang mendengar hal tersebut dari bapak hanya diam. Dia seperti memikirkan atas apa yang bapak barusan katakan. Sesekali ia melirik ke arah Aan, juga melihat istrinya yang hanya terus tertunduk akibat malu di depan suaminya pada saat itu. Ya sudah, kalau misalkan bisa diganti rugi sama uang,
Saya ingin meminta ganti rugi akan hal itu, kata Dudu dengan nadanya yang masih emosi. Bapak mencoba kembali menenangkan Dudu. Dia bahkan mengangkat tangannya agar nada bicara Dudu bisa lebih tenang dan tidak terus diliputi oleh emosi yang semakin memuncak. Bapak pun mencoba bertanya padanya, berapakah uang yang harus ia siapkan agar Dudu tidak lagi mengungkit hal tersebut. Lalu Dudu pun menjawab, saya ingin 30 juta cash dan besok harus ada. Kalau tidak, saya akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Dudu yang sudah marah tiba-tiba saja pergi. Setelah berkata seperti itu, urat-urat dari wajahnya terlihat jelas. Ia pergi meninggalkan istrinya dan juga Aan yang masih duduk tertunduk di sana. Hal itu tentu saja menjadi obrolan bagi keluarga Bapak yang juga benar-benar marah atas apa yang sudah dilakukan oleh Aan. Aku yang ikut dalam obrolan itu hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa ketika Bapak yang marah besar pada saat itu. Begitu juga dengan ibu dan para kerabat yang berkumpul di sana. Mereka semua tidak bisa menenangkan amarah Bapak yang diluapkan kepada Aan yang masih ada di dalam rumah. Jadi sekarang kita harus gimana, Pak? Uang 30 juta itu besar. Kalau misalkan kita mengumpulkan uang dari keluarga dan keluarga kita, aduh, itu juga nggak akan cukup, kata ibu yang mencoba bertanya atas solusi dari masalah tersebut. Bapak yang pada awalnya hanya terdiam, kini pun terus menunduk meskipun ia masih kesal dengan Aan, namun dia juga tidak bisa membiarkan Aan masuk penjara atas perbuatan yang ia lakukan. Coba kita hubungi Pak Haji. Siapa tahu dia ada uang segitu. Biar sawah yang ada di belakang kampung digadaikan saja. Nanti kita akan bayar dengan cara mencicilnya kepada Pak Haji agar masalah ini cepat beres, kata bapak yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan ibu. Pertemuan itu akhirnya selesai di jam 11 malam. Semua keluarga dan juga kerabat yang ikut hadir termasuk Aan akhirnya membubarkan diri setelah mereka semua setuju atas usulan bapak. Bapak selaku ketua RW dan juga sekaligus kerabat dari Aan merasa bertanggung jawab atas apa yang ia sudah lakukan. Bahkan dia berencana untuk memberitahukan keluarga besar yang ada di Timur Tengah setelah semua ini selesai. Tanpa terasa waktu pun berlalu. Satu hari setelah kejadian itu, akhirnya Bapak mendapatkan kabar baik di pagi hari setelah ia berangkat ke rumah Pak Haji yang letaknya ada di depan kampung. Pak Haji yang memang mengetahui kejadian kemarin akhirnya menerima surat tanah yang Bapak gadaikan. Namun dia berkata bahwa uang 30 juta juga yang dijanjikan akan ada di siang hari karena dia harus pergi ke bank terlebih dahulu yang memang jaraknya lumayan jauh dari kampung. Hal itu tentu saja menjadi kabar gembira bagi Bapak. Dirinya merasa lega, apalagi Pak Haji masih memperbolehkan Bapak untuk menggarap tanahnya dan juga bisa mengambil hasil taninya meskipun surat tanah ada pada diri Pak Haji. Aku yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba disuruh oleh bapakku untuk mendatangi rumah Aan dan segera memanggilnya untuk bertemu dengan bapakku di rumah. Aku pun mengangguk sambil membawa bola sepak kecil yang aku sedang mainkan di depan rumah. Akhirnya aku berangkat ke rumah Aan yang letaknya memang tak jauh dari sana. Aku menyusuri gang kecil yang becek dan berdebu hingga akhirnya aku menemukan sebuah jalanan kampung yang sedikit menanjak. Aku pun mulai menyusuri jalanan itu, lalu kemudian berbelok ke arah kiri di mana di sana ada sebuah jalan kecil dari batu-batu dan disusun hingga akhirnya sampailah ke sebuah rumah kayu berwarna hijau yang terlihat sepi. Aan, Aan, dipanggil bapak. Aku mencoba mengetuk-ketuk pintu itu namun tidak ada jawaban di sana. Kok sepi ya? Gumamku pada saat itu. Aku mendekati pintu depan dan terlihat pintu itu terkunci dari dalam. Beberapa kali aku masih mencoba untuk memanggil Aan, namun tidak ada jawaban. Akhirnya aku berjalan ke arah belakang, mencoba masuk lewat pintu belakang yang mungkin saja bisa aku buka dari luar. Terkunci juga. Aan biasanya jam segini mah sudah ada di rumah. Masa nggak nyaut? Apa masih tidur ya? Kataku dengan nada heran. Aku pun menatap ke arah atas dan aku melihat celah-celah pintu yang tidak tertutup rapat. Aku mencoba untuk memasukkan tanganku ke celah itu, mencoba untuk melepaskan kunci yang menutup pintunya dari dalam.
Aku pun akhirnya meraih kursi kecil yang ada di depan rumah. Lalu tak lama kemudian, aku menyimpan kursi kecil itu di dekat pintu belakang dan aku akhirnya naik ke atas kursi tersebut. Aku mencoba menggapai sebuah lubang kecil yang ada di atas sana dengan harapan aku bisa membuka kuncinya ketika aku memasukkan salah satu tanganku di sana. Namun, aku yang secara tidak sengaja melihat ke arah lubang kecil itu, tiba-tiba, bruk! Aku terjatuh tepat ketika aku melihat sesuatu yang ada di dalam lubang kecil tersebut terlihat. Di sana ada satu tali jemuran panjang yang menggantung ke langit-langit dapur dan di bawahnya ada seseorang yang menggantung dengan lehernya yang patah ke arah kiri. Wajahku benar-benar pucat ketika melihat pemandangan itu. Aku merasa tidak percaya atas apa yang barusan aku lihat. Tubuhku bergetar dengan hebat. Ya, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Aan kini menggantungkan tubuhnya di sebuah tali jemuran yang ada di dalam rumahnya sendiri. Aan gandir dengan tali di leher, matanya melotot dengan lidah yang menjulur keluar, lehernya nampak patah sehingga kepalanya miring ke sebelah kiri. Dia seperti melakukan hal tersebut karena merasa malu. Apalagi pada saat ini ia hidup seorang diri di kampung karena kedua orang tuanya masih berada di Timur Tengah dan bekerja di sana. Jujur, aku benar-benar merasa ketakutan melihat pemandangan itu. Bahkan hingga 20 tahun berlalu dari kejadian tersebut, aku masih bisa mengingat bagaimana posisi tubuh Aan yang menggantung di dapur rumahnya pagi itu. Aku yang dirundung ketakutan pun langsung berlari kembali menuju ke rumah untuk memberitahukan bapak atas apa yang aku temukan di rumah Aan. Sehingga kabar tentang Aan yang sudah gandir pun segera menyebar hingga ke seluruh penjuru kampung. Bahkan Dudu dan Neng pun ikut tahu akan hal tersebut. Aan yang memang masih ada hubungan keluarga denganku akhirnya dikuburkan di area pemakaman umum yang berada dekat kampung. Bapak, ibu juga kerabat yang lain merasa menyesal atas kejadian ini, terutama bapakku yang di malam sebelumnya sudah memarahi Aan habis-habisan. Mereka semua tidak menyangka bahwa Aan akan nekat melakukan hal seperti ini atas apa yang sudah ia perbuat sebelumnya. Bahkan Dudu dan Neng pun juga tidak menyangka hal tersebut akan terjadi. Dudu yang merasa bersalah tiba-tiba mendekati bapakku ketika acara pemakaman itu selesai dilakukan. Dia berkata bahwa dirinya tidak akan menagih ganti rugi yang harus Aan dan juga keluarganya tanggung atas apa yang sudah ia lakukan. Bahkan dia juga meminta maaf apabila dia sudah terlalu emosi kemarin sehingga membuat Aan seperti itu. Uang 30 juta juga yang seharusnya diberikan di siang itu kini diikhlaskan oleh Dudu dan keluargaku pun tidak perlu membayarkannya lagi. Bapak, ibuku, dan kedua orang tua Aan yang berada di Timur Tengah merasa sedih atas kepergian Aan yang tragis. Bahkan aku yang merupakan kerabatnya pun menyayangkan Aan sudah nekat melakukan hal tersebut. Akan tetapi, kesedihan itu nampaknya tidak akan berlangsung lama karena tepat ketika malam tiba, Aan yang mungkin rohnya tidak diterima oleh bumi kini mulai bergentayangan dan korban pertama atas kejadian tersebut adalah Dudu dan juga Neng yang sedang beristirahat di rumahnya. Dudu yang memang masih marah atas apa yang sudah dilakukan istrinya lebih memilih untuk tinggal di garasi bisnya setelah mengantarkan kepergian Aan, sehingga Neng harus ditinggalkan seorang diri di rumahnya. Hati Neng semakin tidak enak. Was-was perselingkuhan yang ia lakukan juga kematian Aan yang cukup tragis membuat dirinya tidak bisa tidur. Apalagi kini sudah 2 hari berlalu dari kejadian itu dan Neng masih belum bisa tidur mengingat apa yang sudah terjadi. Tak terasa sudah jam 11 malam. Neng yang hanya berbaring di dalam kamarnya pun tiba-tiba mendengar suara gaduh di dapur rumahnya pada malam itu. Dia merasa bahwa itu adalah Dudu yang pulang kembali dari garasi bis dan masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang. Seketika, Neng yang memang masih merasa bersalah pun langsung terbangun dan berniat untuk menghampiri suaminya.
Hatinya masih tidak karuan. Ia ingin meminta maaf kembali atas apa yang sudah ia lakukan sewaktu suaminya sedang bekerja dulu. Dengan langkah kakinya yang tergesa-gesa, ia langsung berjalan ke arah dapur, mencoba untuk menyambut sang suami di malam itu. Namun, tepat ketika dirinya membuka tirai kamarnya, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh kemunculan sosok Aan di sana. Matanya terbelalak ketika ia mendapati sosok Aan terlihat menggantung di dapurnya. Pada saat itu posisinya sama persis dengan apa yang aku lihat di dapur rumahnya Aan. Lidahnya menjulur keluar, kepalanya miring ke sebelah kiri, lalu ada bekas ikatan tali di lehernya. Bahkan kali ini matanya melotot tajam, bahkan matanya terlihat bergerak-gerak dan memandangi Neng yang pada saat itu berdiri tak jauh dari sana. Tubuh Neng mendadak kaku, seperti ketakutan melihat sosok Aan yang muncul dengan wujudnya yang mengerikan seperti itu. Apalagi Aan tiba-tiba saja bersuara, seperti ketika dirinya meregang nyawa di dapur rumahnya pada saat itu. Seketika Neng berteriak, ia ketakutan, bahkan ia langsung memalingkan tubuhnya ke belakang dan berlari ke arah pintu depan untuk melarikan diri atas apa yang sedang ia lihat. Hal itu tentu saja membuat Neng berlari meninggalkan rumahnya dan menuju ke arah garasi bis yang tidak jauh dari rumahnya. Dudu yang pada awalnya tidak percaya akan cerita dari istrinya itu, akhirnya dipertemukan juga dengan sosok Aan yang tiba-tiba saja muncul di salah satu kursi bis dan mengajak Dudu mengobrol di dalam sana. Wajahnya sangat mengerikan, dengan kedua matanya yang terus melotot tajam, dengan kulitnya yang pucat, membuat Dudu langsung ketakutan. Apalagi saking takutnya Dudu pada saat itu, dia langsung berteriak bahwa hutang 30 juta itu tidak perlu dia bayar. Dia juga sudah berkata bahwa Aan tidak perlu membayar apapun hingga hal tersebut. Kampung yang pada awalnya ramai kini mendadak sepi ketika malam tiba. Para warga di kampung kini ketakutan terhadap sosok Aan yang bergentayangan karena seringkali sosok Aan muncul dan menakut-nakuti warga di setiap malamnya. Aku juga merasakan hal tersebut di setiap malam. Apalagi keluargaku adalah kerabat dekat dari Aan, sehingga dirinya selalu saja datang di setiap malam, mengetuk-ngetuk pintu rumah. Terkadang juga muncul dan berdiri di depan kaca depan rumah. Terkadang sosok Aan hanya muncul dengan suara yang membuatku ketakutan di setiap malamnya. Namun terkadang pula sosok Aan seringkali muncul dengan tubuhnya yang terlihat melayang dan mengelilingi rumah dengan wujudnya yang sangat mengerikan. Sosok Aan bergentayangan mendatangi siapa saja yang ia kenal, dan hal itu membuat kampungku seolah menjadi sebuah kampung mati pada malam hari. Tidak ada lagi aktivitas warga pada malam hari pada saat itu. Semua warga ketakutan terhadap sosok Aan yang bergentayangan. Mereka takut akan sosok Aan yang selalu muncul dan berkeliling setiap malam untuk bergentayangan mengganggu para warga. Hingga akhirnya, sudah 1 minggu dari kejadian tersebut, Dudu dan Neng kini mendatangi Bapak kembali untuk mencoba mencari solusi akan peristiwa-peristiwa ganjil akhir-akhir ini. Aku bahkan melihat bagaimana mereka berdua meminta maaf kembali kepada Bapak atas apa yang sudah mereka ucapkan beberapa hari yang lalu, sehingga membuat Aan nekat gandir di dalam kamarnya. Dudu yang merasa bersalah atas permintaan ganti rugi uang sebanyak 30 juta membuatnya terus saja dihantui oleh sosok Aan yang masih bergentayangan dengan sosok mengerikan hingga saat ini. Aan kini selalu bergentayangan. Dia bahkan selalu meminta tolong kepada orang-orang yang dikenalnya, dan hal itu akhirnya membuat Bapak harus melakukan sesuatu atas tubuh Aan yang sudah dimakamkan di sana. Akhirnya setelah kejadian itu, para warga berdiskusi cukup panjang dengan Bapak dan juga Dudu, dan hasil dari diskusi itu adalah mereka semua memutuskan bahwa kuburan Aan harus digali kembali. Dan juga salah satu orang tuanya yang ada di Timur Tengah harus dipaksa pulang agar bisa menemani kepergiannya kembali setelah nanti jasadnya digali. Bapak pun mencari seseorang yang bisa untuk memurnikan jasad Aan kembali.
Bapak lalu menyuruhku untuk pergi ke kampung sebelah untuk menemui seseorang yang bisa membantunya untuk memurnikan sosok Aan pada saat itu. Tepat di hari Senin, tepat 1 minggu setelah teror itu menghantui kampung, akhirnya Bapak beserta dengan para warga akhirnya bersiap-siap untuk menggali kembali kuburan Aan yang ada di area pemakaman kampung. Aku yang ada di sana pun akhirnya mau tidak mau harus ikut pergi ke area pemakaman umum untuk melihat prosesi penggalian lagi makam Aan. Para warga bahu-membahu untuk menggali makam Aan. Makam yang baru dibuat beberapa hari yang lalu harus digali kembali dan jenazahnya nanti akan dimurnikan terlebih dahulu sebelum akhirnya dimakamkan kembali. Terlihat orang tua Aan yang baru saja pulang dari Timur Tengah kini harus menyaksikan makam anak kesayangan mereka digali kembali. Air mata kesedihan terlihat. Aan yang ditinggalkan beberapa tahun di kampung kini harus ia dapati dalam keadaan yang tidak bernyawa. Jasad yang sudah dikuburkan akhirnya diangkat kembali. Seketika bau busuk menyeruak tercium oleh semua warga yang ada di sana. Aku yang ikut membantu hal tersebut bahkan langsung refleks menutup hidungku saking baunya jasad tersebut. Jasad tersebut itu pun akhirnya dibawa kembali ke rumahnya yang ada di kampung. Di sana nampaknya juga sudah ada Dudu dan Neng yang menunggui jasad Aan. Mereka berdua ingin menyaksikan prosesi pemurnian jasad Aan agar sosok Aan tidak lagi bergentayangan kembali di kampung kami. Aku sendiri tidak tahu persis bagaimana proses pemurniannya seperti apa, karena memang proses itu tertutup bagi para warga dan hanyalah orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan mengikuti acara pemurnian jasad Aan pada saat itu. Aku hanya bisa melihat jasad itu kembali dimandikan. Kain kafan yang sudah kotor itu lalu diganti dengan yang baru. Lalu setelahnya semuanya selesai, jasad Aan kembali dibawa masuk ke dalam rumah dengan beberapa orang yang mengikutinya dari arah belakang. Aku yang berada di luar rumah itu hanya bisa mendengar doa-doa yang dipanjatkan selama lebih dari 30 menit lamanya. Hal itu mungkin dilakukan agar sosok Aan nantinya tidak kembali bergentayangan dan meneror warga yang tinggal di kampung kami. Ketika proses pemurnian itu berlangsung, Dudu kembali meminta maaf, begitu pula dengan Neng. Mereka berdua meminta maaf atas kesalahan yang mereka sudah lakukan sewaktu Aan masih hidup dulunya. Dudu bahkan menegaskan kembali bahwa uang hutang yang harus dia bayarkan kini tidak perlu dibayar kembali. Dudu ikhlas dan lebih memilih untuk melupakan apa yang terjadi kepada Aan. Pada akhirnya, setelah makam Aan digali kembali dan dimurnikan pada saat itu, jasad Aan pun akhirnya dikebumikan lagi. Namun kali ini, makam tersebut dipindahkan sedikit agak jauh dari kampung. Bahkan makam itu setiap harinya dijaga hingga 1 minggu lamanya atas perintah dari sesepuh kampung atas teror yang terjadi di kampung kami. Doa-doa yang dipanjatkan ketika proses pemurnian itu kini dipanjatkan kembali selama berjaga di makam Aan yang baru. Hal itu semua sengaja dilakukan agar sosok Aan tidak bergentayangan lagi. Dudu, Bapak, bahkan aku pun mau tidak mau harus ikut menjaga makam itu secara bergantian agar sosok Aan bisa kembali tenang di dalam kuburnya. Akhirnya, setelah 1 minggu lamanya, Aan akhirnya tenang. Teror yang mengintai kampung kami pun akhirnya menghilang. Namun, meskipun begitu, ingatan tentang sosok Aan yang bergentayangan masih terus menempel dalam ingatanku, bahkan hingga hari ini. Dan itu adalah pengalaman yang sangat-sangat mengerikan bagiku, juga bagi seluruh warga kampungku yang sudah mengalami kejadian tersebut. Selesai, wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Ini dark banget nih kali ini, dapat banget terornya dari awal loh, dari awal tuh udah dapet banget alurnya. Dan ini kisah yang sangat menarik, dan kisah ini merupakan pengalaman pribadi dari Bang Sidik sendiri ya. Jadi di sini dari sudut pandang Bang Sidik tentang kejadian yang dialaminya di kala kecil, dan luar biasa ya. Anak kecil itu kan ingatannya tajam. Jadi Bang Sidik pasti akan terus mengingat apa yang sudah pernah dia lihat. Jadi melihat langsung
live orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar itu pasti akan sampai gede. Ya nauzubillah min dzalik ya, saya juga belum pernah melihat langsung, jadi jangan sampai, pasti kalau anak kecil gitu. Makanya seperti Bang Sidik ini menggambarkan ini kayaknya dapet banget ya. Siapa lah ya nggak anak kecil seusia Bang Sidik saat itu melihat langsung kondisi saudaranya, orang yang dia kenal meninggal dengan cara yang cukup tragis. Jadi, nah di sini terkait mental ya, Aan yang memang secara usia masih muda, dia harus menjalin hubungan terlarang ya dengan istri orang. Dan ketika dia malu, mendapati malu karena kepergok, dihajar secara fisiknya hancur, mentalnya hancur, bahkan dia diancam dengan untuk angka 30 juta ya, membayar ganti rugi 30 juta oleh Dudu. Ya bukan, di sini saya juga aneh juga sama Dudu yang mau aja sih dihargai 30 juta masalah harga diri, tapi di sini saat itu besar ya, mungkin ya 30 juta saat itu besar sekali jumlahnya, dan ini yang akhirnya membuat Aan tersudut dan udah nggak sanggup, ya udah mengakhiri hidup. Dan ternyata tidak sampai di situ, datanglah dia meneror seluruh warga kampung yang minta dimiringin, kan sebelah kiri gini ya, mungkin minta dilurusin. Wah, luar biasa intinya Mas Sidik. Banyak sekali juga pelajaran hidup yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya adalah orang tua ya, ketika orang tua meninggalkan anaknya untuk bekerja di luar negeri. Ini kan dua-duanya masalahnya, biasanya kan satu orang aja yang kerja ya, ini dua-duanya meninggalkan. Harusnya si anak ini tetap dititipkan lah ya dengan saudara atau bagaimana untuk pengawasan, jadi tidak sampai ya terjadi hal-hal seperti itu. Dan untuk bapaknya Mas Sidik sendiri memang dilema, dia sebagai ketua RW di kampungnya, dia juga sebagai kerabat dekat ya. Sebenarnya sih langkah yang diambil oleh orang tua dari Mas Sidik udah bener ya, mencoba menengahi bagaimana jangan sampai dibawa ke ranah hukum. Tapi ya nasib berkata lain, dan alhamdulillah juga mungkin dalam penguburannya ya, mungkin itu yang disebabkan arwahnya Gentayangan itu, atau sosok yang mirip Aan Gentayangan itu mungkin karena kan dia minta benerin lehernya ya, kepalanya miring ke kiri, mungkin tidak dibenerin pada saat dimandikan, atau lupa atau bagaimana, kita juga kurang paham. Tapi setelah proses pemurnian jenazah tersebut, entah bagaimana prosesnya karena memang tidak dikisahkan ya, akhirnya arwah Aan bisa tenang di alam sana dan tidak lagi meneror warga kampung. Keren banget kisahnya Mas Sidik, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa di-share juga ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa ikut terhibur juga. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload di setiap harinya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 ya. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, di sini pengalaman pribadi bisa pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman orang lain ya, atau apa namanya, maksudnya lingkungan sekitar atau saudara-saudara, silakan. Apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum diupload, harap bersabar ya, karena kita harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih dinikmati lagi teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.